2021 adalah tahun integritas. The Year of Integrity. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita bisa sama-sama berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Bethel Indonesia Musi Palam Indah. Saya percaya bahwa ada banyak hal yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita. Saudaraku yang Kristus, inilah saatnya kita mau berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Kita akan masuk dalam hadirat Allah. Dan dalam minggu ini saudara kita akan belajar tentang bagaimana kita bersandar, saudaraku. Ya kan, di dalam anugerah Tuhan. Saya percaya saudaraku, inilah saat-saat di mana kita butuh Tuhan lebih lagi daripada saat-saat sebelumnya. Dan juga yang kedua adalah inilah saat-saat yang paling indah di mana kita akan bisa melihat yang namanya penuaian jiwa terbesar terakhir sedang terjadi di tengah-tengah kita. Roh Kudus sedang dicurahkan secara luar biasa. Mari saudara, siapkan hati kita, biarlah kita mau ambil bagian di dalamnya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami ada di Menara Doa ya Tuhan. Kami juga bersama-sama dengan di EPT ya Tuhan. Azusa ya Tuhan, Street Prayer Tower ini ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, sedang terjadi satu lawatan yang besar. Lawatan yang besar di tengah-tengah kami ya Tuhan. Bahkan setiap hari Tuhan, setiap hari kami merindukan lawatan-Mu ya Tuhan. Pengurapan-Mu ya Tuhan, kuasa-Mu ya Tuhan. Kami membutuhkan ya Bapa dalam nama Yesus. Setiap ya Tuhan kebenaran firman-Mu. Makanan-makanan yang segar, yang turun dari surga ya Tuhan. Yang menguatkan, menyegarkan daripada jiwa kami. Bapa, dalam nama Yesus, permudah siap kami masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Oh ya, lama kasih nih bala 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 bala. Oh ya, lama kasih nih bala 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 bala. Oh ya, lama bala bala. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana, terlebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu kulakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari dari awal katakan, dalam segala perkara. Haleluya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana, terlebih besar dari
sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah. Benar Tuhan Yesus, Tuhan berikan kasih karunia membuat tiap kami. Kami tidak akan menyerah. Kami akan coba Tuhan, berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tiada yang seperti Tuhan. Engkau yang sudah menjamah segenap hidup kami ya Tuhan Yesus. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mata pun Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun
di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Mari saudara buka suaranya. Mari kita sembah Dia. Tutup matanya saudara. Sembah Dia, kita masuk hadirat. Di dalam hadirat, di situ ada perlindungan. Kita minta perlindungan Tuhan Yesus. Oh ya lah makasih nih bila bala. Lindungi ya Bapa. Oh ya lah makasih. Lindungi ya Tuhan. Oh ya lah makasih. Aku minta perlindungan, kekuatan untuk bisa melindungi, sukacita, damai sejahtera. Oh ya lah makasih, iman kami Tuhan. Oh ya lah makasih, lindungi kesehatan kami ya Tuhan. Oh ya lah makasih, oh ya lah semua hubungan baik kami Tuhan. Lindungi siap hubungan ya Bapa. Keuangan siap anak-anakmu, investasi kami. Kami berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Oh ya Bapa, buka suaranya saudara. Berdoa minta perlindungan Tuhan. Di dalam hadiratnya ada perlindungan. Oh ya Bapa, kasih bala. Yes. Oh ya Bapa, lindungi siapa anak-anak kami. Oh ya Bapa, kasih bala. Tuhan lindungi orang-orang yang bersama-sama dengan kami Tuhan. Oh ya Bapa, kasih bala. Lindungi bangsa kami, kota kami, gerejamu ya Tuhan. Oh ya bala. Di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan atas sakit penyakit setiap kami. Oh ya makasih bala. Yes. Berdoa saudara, berbahasa roh. Oh ya bala. Oh ya bala. Kami percaya Tuhan dalam hadirat-Mu ada terang Tuhan. Beri kami hikmat-Mu dan pewahyuan, supaya kami punya hati yang bijaksana. Ajar siap kami ya Tuhan, menghitung siap hari-hari kami. Oh ya makasih, ajar kami Tuhan, supaya kami bisa hidup, menjalani hidup dengan baik, menjalani hidup dengan bijaksana dan baik ya Tuhan. Oh ya makasih, bala. Oh ya makasih, bala. Roh Kudus, biar karunia membedakan roh yang membuat kami punya kepekaan, punya ketepatan untuk melakukan kehendak-Mu Yesus. Oh ya makasih bala. Doa saudara, doa. Saat ini ada doa terobosan, yes. Oh ya makasih bala. Saat saudara berdoa, Roh Kudus katakan, aku akan membuat tembok yang berapi atas hidupmu, atas keluargamu, atas siap investasimu, masa depanmu dalam nama Yesus. Yes, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh ya makasih bala.
jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari dari awal katakan, hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekatmu, jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk seluruh pertolongan-Mu. Yes. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh ya labakashini bila bala 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 bala. Ya rabakashini bila bala 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 bala. Amin. Bala 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 bala.
Tuhan Yesus, di saat-saat indah saat ini Tuhan, kami mau katakan, kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu ya Bapa. Kami mengasihi-Mu ya Allah Roh Kudus. Turunkan berkat-Mu untuk setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Turunkan berkat-Mu setiap hamba-hamba-Mu, para pendoa ya Tuhan. Semua ya Tuhan, para pelayan, turunkan berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Bawa kami makin dekat dengan Tuhan. Bawa kami Tuhan, permudah siap kami masuk hadirat. Terima kasih Tuhan untuk saat-saat indah. Kami boleh ada di hadirat-Mu. Kami ada di hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu kurasakan sekarang Tuhan. Begitu indah, begitu mulia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu yang mengubahkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara rasakan ini. Aku berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu. Di hadirat-Mu ini Tuhan, Engkau berkata, Engkau akan jawab doa kami. Jawab doa kami Tuhan. Jawab doa setiap anak-anak-Mu. Naikkan doa saudara. Naikkan saudara doa-doa. Apapun yang menjadi kekhawatiran, ketakutan, serahkan ke Tuhan saudara. Berdoa. Oh ya laba kasih. Biarlah melodi lagu ini terus. Oh laba kasih ini milaba. Tuhan aku berdoa. Tuhan untuk siap anak-anak yang sedang berduka ya Tuhan, di kehilangan orang dikasih. Aku mau berdoa untuk siap anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang sakit. Yang sedang sakit Tuhan sembuhkan. Aku berdoa untuk siap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang membutuhkan pertolongan. Engkau yang berkata, di dalam keuangan mereka, pekerjaan mereka ya Tuhan. Oh ya laba kasih dalam hubungan rumah tangga mereka. Tuhan Yesus, bahkan mereka yang sudah jauh dari Tuhan, biarlah ya Tuhan saat ini Tuhan, mereka mengalami ya Tuhan berjumpa dengan Tuhan. Hadirat-Mu Yesus melawat menjamah siap kami. Hadirat-Mu ya Tuhan siap kami yang mengalami ini. Kami akan melihat ya Tuhan mujizat itu terjadi. Oh ya laba kasih bila bala 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 bala. Masuk hadiratnya saudara. Oh ya laba kasih bila bala 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 bala. Hadirat, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. Shalom saudara, nampaknya kita harus benar-benar sepakat. Saudara fokus, yuk sama-sama kita konsentrasi. Berdoa untuk COVID-19. Saudaraku di Palembang ini zona merah. Saudaraku, Jakarta. Jadi rupanya COVID ini seperti kayak belum selesai, itu saudaraku. Ya, kita doa supaya Tuhan, kami minta kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu, supaya pandemi ini berlalu. Resesi ekonomi ya Tuhan bisa secepat berlalu.
Setiap kita dilindungi supaya kita tidak kena COVID-19. Setiap saudara yang sedang berjuang untuk kesembuhan COVID-19, biarlah Tuhan berikan ketenangan, damai, sejahtera, dan hati yang percaya. Saudara pasti disembuhkan Tuhan. Sabar, ambil waktu di masa-masa isolasi ini untuk kenal Tuhan lebih lagi. Dekat sama Tuhan lebih lagi, saudaraku. Baca Alkitab. Baca Alkitab. Kesempatan habisin masa isolasi. Selesaikan Alkitab dari Perjanjian Baru paling tidak, saudaraku. Banyak nyembah ketimbang nunggu saudaraku yang enggak ini. Saudara lakukan ini masa-masa bawa kehidupan rohani kita. Saya percaya ketika Tuhan memberkati rohani kita, Dia akan memberkati jasmani kita, kesehatan kita. Yang percaya katakan amin. Dia akan memberkati juga hubungan sosial kita dan juga keuangan kita. Mari kita akan berdoa untuk COVID-19, saudaraku. Bapa, dalam nama Yesus, kami berdoa ya Tuhan, dalam nama Yesus kami satukan hati. Supaya Tuhan, oleh belas kasihan-Mu, oleh belas kasihan-Mu ya Tuhan, biarlah ya Tuhan Kau lindungi bangsa kami Indonesia. Kau lindungi gereja-Mu ya Tuhan. Kau lindungi keluarga-keluarga-Mu yang mengasihi-Mu ya Tuhan. Keluarga hamba-hamba-Mu Yesus. Setiap kami ya Tuhan yang ada di sini. Biarlah Tuhan lindungi dari COVID-19 ini Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami minta biarlah pandemi ini berlalu. Kami hardik dalam nama Yesus. Pergi dalam nama Yesus. Bapak, dalam nama Yesus, biarlah program vaksinasi berjalan lancar. Kami berdoa ya Tuhan, zona merah ya Tuhan di Palembang. Biarlah ya Tuhan Kau luputkan ya Tuhan, tidak ada kematian lagi Yesus. Dalam nama Yesus. Biarlah penyakit ini tidak akan bawa kematian, tapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Aku berdoa ya Bapak, dalam nama Yesus. Beri ya Tuhan hati yang tenang, hati yang damai. Kami berdoa Yesus, masa-masa isolasi anak-anak-Mu ya Tuhan, biarlah digunakan. Kau berikan rasa haus, lapar kan Tuhan. Tuhan beri roh iman buat siap kami. Biarlah Tuhan Kau berikan revival di setiap hati kami. Biarlah roh kami tidak akan pernah padam Yesus. Dalam nama Yesus. Oleh karena itu beri kami hati yang bisa bersyukur, punya rasa syukur dan rasa kagum akan Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa biarlah ya Tuhan resesi ekonomi segala berlalu ya Tuhan. Pandemi ini segala berlalu ya Bapa. Kami minta biarlah hadirat-Mu Yesus memenuhi bangsa kami, memenuhi siap kami ya Tuhan, khususnya yang ada di sini. Dalam nama Yesus. Mari buka suaranya saudara, kita naikkan lagi lagu ini. Hadirat-Mu Yesus, hadirat-Mu itu tempat berlindung. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu. Saudara berdoa untuk para pemimpin rohani, para gembala sidang, kita berdoa para pelayan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri melindungi, memelihara dan memberkati.
Mari kita akan berdoa bersama-sama saudaraku. Bapakku berdoa secara khusus ya Tuhan bersama dengan para umat-Mu. Berdoa untuk pemimpin kami, gembala kami Tuhan yang kami kasihi. Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo ya Tuhan. Bersama dengan Ibu Hermin ya Tuhan Yesus. Istri daripada hamba-Mu ini. Berkat-Mu turun Tuhan. Untuk ya Tuhan gembala kami ini Yesus. Tuhan Kau berikan kesehatan, kekuatan. Tuhan memberkati ya Tuhan. Dengan hati yang penuh dengan sukacita. Damai sejahtera. Biarlah ya Tuhan Kau permudah hamba-Mu terus masuk dalam hadirat. Roh hikmat dan wahyu. Mata hati yang terus bisa melihat. Ya Tuhan visi, tuntunan, panggilan. Yang Kau sudah sediakan buat hamba-Mu ini Tuhan. Urapi hamba-Mu lebih lagi Yesus. Pakai hamba-Mu lebih lagi Yesus. Oh ya lah makasih ini mila bala. Kami berdoa untuk 4 wakil ya Tuhan. Semua ya Tuhan gembala rayon, gembala cabang, gembala kul. Semua ya Tuhan pemimpin-pemimpin. Kami berdoa berkat-Mu turun Yesus. Kami berdoa ya Tuhan untuk EPT ya Tuhan. Azusa Street Prayer Tower yang ada sekarang ya Tuhan. Berkat-Mu turun ya Tuhan. Untuk Pak Edi ya Tuhan Gunawan. Pak Ferry Tasik ya Tuhan. Oh ya lah makasih ya Pak Billy ya Tuhan. Oh ya lah semua ya Tuhan. Para ya Tuhan pemimpin ya Tuhan. Di EPT ini. Para pendoa-pendoa. Para hamba-hamba Tuhan ya Tuhan yang hadir. Yang aku tidak bisa sebut satu persatu. Turunkan berkat-Mu Yesus. Urapan yang khusus. Urapan yang baru Yesus. Turun dalam nama Yesus. Kami berdoa biar karunia Roh Kudus bekerja dalam setiap hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap para gembala-gembala sidang. Para pemimpin-pemimpin Kristen. Kami berdoa ya Tuhan dalam nama Yesus. Ketua Sinode GBI. Bapak Pendeta Rubin Abraham. Semua pengurus BPH. Tuhan kami mohon berkat-Mu turun Yesus. Urapi ya Tuhan hamba-Mu ya Tuhan. Bersama dengan staf ya Tuhan. Kepemimpinan Sinode GBI ya Tuhan. Pakai gereja ini ya Tuhan untuk menuai. Oh menjadi berkat dan dampak buat bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Baik yang ada di Indonesia. Maupun di negara-negara lain yang mengikuti menara doa ini Yesus. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus. Lawatan yang baru. Pencurahan api Roh Kudus. Pengurapan-Mu turun buat setiap mereka. Kuatkan, teguhkan hati mereka Yesus. Beri setiap kami hati yang bijaksana. Supaya kami punya ketepatan. Kepekaan dan ketepatan untuk melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Lindungi kami Tuhan. Jamah siap perasaan kami. Jamah siap pikiran kami. Jamah siap kehendak kami. Biarlah selaras dengan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh ya lah makasih dalam nama Yesus. Kami merindukan keselamatan ya Tuhan. Kota-kota di Palembang diselamatkan. Kami berdoa Palembang diselamatkan. Sumatera diselamatkan. Jakarta diselamatkan. Bandung Yesus. Oh ya lama Semarang kami berdoa. Oh Yogyakarta ya Tuhan. Selamatkan Yesus. Surabaya ya Tuhan, Malang, Kalimantan Yesus, Pontianak, Banjarmasin. Kami berdoa ya Tuhan. Oh Palangkaraya. Oh ya lama Balikpapan, lawat Yesus. Sampai ya Tuhan. Oh ya lama Sarawak, Sabah, Singapura ya Tuhan, Hong Kong, Korea. Kami minta Jogja, lawat Yesus. Oh ya lama kasih. Kami berdoa untuk Amerika ya Tuhan. Lawat Amerika, Kanada Yesus. Belanda Tuhan, Belanda Yesus. Jerman Yesus. Terima kasih Eropa Tuhan memberkati. Australia Yesus. Afrika, Jepang Tuhan Yesus. Lawat India Yesus. China. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
lagi di hatiku, Tuhan memimpin langkahku di setiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari tutup mata kita Ibu Bapa, kita berdoa yuk. Saudara bisa berkata kepada diri kita masing-masing, katakan, tenanglah jiwamu Sabta. Sebut nama saudara. Tenanglah jiwamu Sabta. Tenanglah jiwamu. Tenanglah, ada Tuhan yang mengasihimu. Tenanglah jiwamu. Sebab ada Tuhan yang memberkatimu, yang menyertaimu, yang mengasihimu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadamu, maka Dia akan memelihara hidupmu. Terima kasih. Tenang jiwamu. Tenanglah jiwaku. Tenanglah jiwaku, katakan, tenanglah jiwaku. Tenanglah jiwaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Tuhan, aku mengasihi setiap anak-anak-Mu yang hadir di menara doa ini. Tuhan, biarlah Tuhan ganti semua kegelisahan hatinya, kekhawatirannya dengan ketenangan, keteguhan, damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan saudara duduk kembali. Shalom saudara. Nah, saya ingin khotbah mungkin dalam beberapa hari belakangan ini, dalam minggu ini saudara, tentang relax. Ya, tentang relax. Ada 5 cara ya kan untuk relax di dalam kasih karunia Tuhan. Ini judul khotbah saya untuk sepanjang minggu ini saudaraku, yang saya akan bahas dari kata relax. Nah, kita bisa relax saudaraku ya, kalau kita bersandar kepada apa? Kasih karunia Tuhan. Ibrani pasal 12 ayat 15 di sini dikatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari apa? Kasih karunia Allah. Supaya jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan apa? Kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ibu bapak saudaraku yang spesial, ini penting. Di dalam hidup kita pilihan, kalau harus milih dari pilihan-pilihan, saya nasihati untuk kita semua ya. Harus pilih pilihan yang pertama adalah jangan sampai kita menjauhkan diri dari mana? Kasih karunia Allah. Di dalam kasih karunia itu ada apa saudara? Ada kebaikan dan kemurahan Allah. Nah, hari ini saudaraku saya akan bahas ya kan, ada 5 kata, 5 huruf dari kata relax saudara. Ya, R pertama saya pakai bahasa Inggris nih ya, realize nobody's perfect. Maksudnya adalah kita harus menyadari bahwa tidak ada satu orang pun yang sempurna. Alkitab bilang ya kan, setiap orang sudah jatuh dalam dosa. Upah dosa ialah maut. Tetapi kasih karunia Allah. Nah, saudara, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam
Kristus Yesus. Saudaraku, jadi di sini pentingnya kasih karunia Allah. Kita harus tahu bahwa tidak ada orang yang sempurna. Nah, jadi kita ini tidak hidup di dalam dunia yang sempurna. Saudaraku, dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Dan ketika hidup bersama dengan orang-orang yang sudah jatuh dengan dosa, sehingga tidak ada yang sempurna. Saudara, nah karena ketidaksempurnaan ini banyak kesalahan, kehilafan. Saudaraku, banyak sekali yang namanya pelanggaran-pelanggaran, kejahatan-kejahatan. Saudara, kekurangan-kekurangan. Makanya saudara, Daud menulis di dalam kitab Mazmur 119 ayat 96. Dia katakan begini saudaraku. Aku melihat batas-batas kesempurnaan. Tetapi perintahmu luas sekali. Nah, sebenarnya ayat ini ditujukan kepada Tuhan sih sebenarnya. Saya coba lihat lagi saudara terjemahan dalam Amplified Bible, saudaraku, ya. Saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya. Kurang lebih terjemahannya seperti ini. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Aku telah melihat bahwa segala sesuatu, maksudnya manusia, ya, memiliki batas dan akhir. Kita harus tahu, kita tuh punya batas dan punya akhir. Tidak peduli seberapa luasnya, mulianya katanya, dan luar biasanya itu manusia. Tetapi perintahmu atau firmanmu sangat luas, meluas tanpa batas sampai kepada apa? Kekekalan. Nah ini makanya kenapa kok firman selalu katakan, jangan suka bergantung kepada manusia. Karena manusia tidak sempurna. Ya kan? Jadi di sini saya nangkep begini, hidup kita ini jangan didasarkan. Jangan berdasarkan apa kata orang, apa kata masyarakat. Ya kan? Sekalipun hal itu adalah pendapat yang sedang populer. Saudaraku, semuanya itu belum tentu benar. Dan semuanya itu tidaklah sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kita pelajari saat kita bertumbuh dewasa, mungkin dari orang tua, nasihat orang tua, yang mungkin kadang di luar daripada firman. Ya kan ada yang itu segala macam kata-kata, segala macam. Semuanya itu kadang-kadang juga belum tentu benar dan tidaklah sempurna, tidak sempurna maksud saya. Ya kan? Tetapi hanya perkataan firman Tuhan itulah kebenaran dan kehidupan. Sebab firman Tuhan itu sempurna. Saya tuh mau ngomong begini, karena tidak ada manusia yang sempurna, termasuk diri kita juga tidak sempurna saudaraku. Karena kita tidak sempurna dan firman Tuhan yang sempurna penting. Sehingga kita banyak kali melakukan kesalahan, kegagalan. Saudaraku, kemarin saya dapatkan satu video lewat Twitter, saudaraku. Videonya bagus, lalu saya posting di Instagram story-nya, saudaraku. Hari ini saya posting di feed, saudara, tentang seekor anak domba. Domba kecil, dia sendirian, saudara. Dia sendirian. Itu masuk ke dalam kayak lubang got gitu, oleh selokan. Terus dibantu sama anak kecil, dikeluarin, dilepas. Mungkin karena udah gugup, habis dilepasin kayak gugup gimana, dia coba lari. Untuk nyari kawanannya, nyari pasti induknya atau gembalanya. Sementara lari, lompat, masuk lagi dalam lubang. Ya kan saudaraku, tadi saya sempat baca di komen, Pak kenapa dia jatuh lagi kok Pak? Jatuh lagi ya, saya cuma jawab, ya karena dia gak hati-hati lompatnya. Kalau ya kan, tapi sebenarnya poinnya begini saya mau ngomong. Ini yang membedakan saudara. Saya baca bukunya Bapak Pendeta Timotius Subekti. Itu domba, ya kan, Kristen domba, judul bukunya saudara. Itu dia buat perbedaan antara binatang domba dengan kambing itu bedanya apa? Saudara, domba itu suka kawanan, berkelompok.
Dan dia sangat bergantung kepada gembalanya. Dia nggak bisa jalan sendirian, pasti kesesat. Beda dengan kambing masih sendirian. Dia nggak terlalu ini kan kelompok. Jadi kalau domba tuh sering tersesat, itu benar. Kenapa? Karena memang nalurinya dia harus bersama-sama. Makanya ada firman katakan, kita kan adalah domba-dombanya Tuhan. Katakan amin saudara, kita domba. Kita butuh gembala. Kita butuh seseorang yang bisa nuntun kita, ngajarin kita. Ya kan, gembala kita adalah siapa? Yesus Kristus. Itu gembala agung, dia nuntun kita. Saudaraku, dengan tongkat dan dengan gadanya. Ibu bapak saudara, kita ini cenderung, saudara, sering mau ngambil jalan kita sendiri. Yang akhirnya ketemu apa? Ketemu lubang, kejeblos. Sudah diangkat, saudara, dilepaskan. Kalau kita tetap sendirian, kejeblos lagi pasti. Kita tidak lagi kejeblos kalau kita bersama-sama. Saudara, bersama dengan kawan. Makanya janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Yang seperti biasa dilakukan. Supaya kamu bisa saling apa? Membangun. Saling apa? Menasehati. Ya kan? Nah ini pentingnya. Kenapa? Kenapa harus ada kelompok sel atau komunitas orang komunitas kasih, community of love, cool. Apapun saudaraku. Jadi di sini kita pentingnya saudaraku sebagai gembala. Kenapa? Karena kita ini tidak ada yang sempurna. Katakan amin saudara. Nah, ada orang-orang yang selalu lihat kekurangan orang, kejelekan orang, kesalahan orang. Nah kalau kita sudah mulai sadar, kalau kita mau hidupnya relax. Saudara mau relax gak? Kalau saudara mau relax, kita harus sadari, tidak ada manusia yang sempurna. Kalau kita udah tahu gak ada manusia yang sempurna lah. Disitulah kita harus melengkapi diri kita dengan apa saudara? Saya tidak sempurna. Sekalipun saya bisa mengajar firman, saya sangat menyadari saya ini adalah manusia yang tidak sempurna. Karena saya bisa salah, saya banyak kekurangan, banyak kelemahan, saya bisa gagal, semua bisa. Oleh karena itu, sekarang kita merenung, kita sadari apa yang harus kita buat supaya hidup kita tuh tenang. Kita juga lihat orang, kita tahu tidak semua orang tidak ada yang sempurna. Ketika kita udah tahu semua orang tidak sempurna, pertama kita harus melengkapi diri. Pikiran kita dengan apa? Kita harus maklum. Kita harus bisa memaklumi. Kita harus bisa memaafkan. Kita harus bisa menerima. Bukan terus ada tuh orang yang kayak seperti ngomel terus. Ngeluhkan terus kekurangannya, kejelekannya. Terus marah. Kalau itu terus saudaraku akhirnya jadi kepahitan. Dampaknya hidup kita gak tenang. Hari ini, dalam minggu ini, pesan Tuhan adalah kita mau rileks. Saudara mau hidupnya tenang. Saudara mau belajar hidupnya tenang, tenteram, penuh dengan damai sejahtera. Saudara, ini yang harus dimulai dengan cara apa? Sadari tidak ada orang yang sempurna. Katakan amin saudara. Yang sempurna hanya Tuhan. Yang sempurna hanya perkataan Tuhan. Orang bisa salah dalam berbicara. Orang salah bisa dalam hal mengetik. Apapun di situ. Oleh karena itu saudara, hari ini saya ingin pesannya singkat. Karena kita penuh tidak sempurna. Kita harus membangun satu disiplin. Kalau kita menyadari tidak ada manusia yang sempurna, maka kita harus membangun disiplin rohani. Saudara, saya harus membangun disiplin rohani. Saudara, saya harus membangun disiplin rohani. Ya kan? Agar semakin kuat, kita semakin kuat, semakin teguh, semakin bijaksana dalam menjalani kehidupan ini. Katakan amin saudara. Kalau kita bangun kedisiplinan itu adalah melakukan apa yang harus kita lakukan. Kedisiplinan bicara tentang apa? Melakukan apa yang harus kita lakukan. Dan itu harus dilakukan dengan apa? Tekun, setia,
dan taat. Katakan amin saudaraku. Ini harus tekun, konsisten, berkesinambungan. Itu namanya disiplin. Kalau kita sudah bisa membangun disiplin, maka kasih karunia Allah akan bekerja dalam hidup kita. Nah, kira-kira disiplin apa yang harus kita mau buat? Saudaraku, kita harus disiplin. Nih yang pertama, kita sadar. Saya sadar saya ini orang yang tidak sempurna. Disiplin yang pertama yang harus saya mulai adalah apa? Saya harus mulai mendisiplinkan apa? Perkataan saya sekarang. Perkataan saya. Katakan amin. Katakan amin. Ya ini perkataan dulu. Karena kita banyak bersalah dalam apa? Perkataan. Kita sudah tahu ya kan, ikan kalau nggak terlalu banyak buka mulut, maka ikan tidak akan pernah kena pancing. Ya kan? Kalau dia nggak suka buka mulutnya. Kalau dia tutup terus mulutnya, dia nggak mungkin kena pancing. Katakan amin saudara. Kalau dia tahu kapan buka mulut, kapan tutup mulut, dia nggak mungkin kena pancing. Nah hari ini kita belajar. Bukan belajar daripada tentang pancing dan ikan. Ini Tuhan mau bilang, saudaraku Yesus. Jadi kita mulai latih, coba mulai belajar. Ya kan saudara, ya kan. Makanya ketika Tuhan panggil Yosua untuk menggantikan Musa yang begitu dahsyat, ini pemimpin besar, cerdas, terbentuk, teruji, kuat, berani. Yang gantikan orang yang bukan siapa-siapa di mata orang Israel. Tuhan bilang, kalau kamu bisa mulai disiplinkan perkataanmu, maka aku akan pakai kamu menjadi pemimpin besar. Maka setiap perkataanmu akan didengar oleh bangsa ini. Makanya Yosua 1 ayat 8 katakan apa? Janganlah engkau lupa memperkatakan apa? Kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Maksudnya gini saudaraku. Coba hindari ya. Kita belajar sama-sama nih ya. Saya tidak menggurui saudara. Tetapi saya ingin ajak kita belajar sama-sama nih. Ya. Hindari perkataan negatif dalam mulut kita. Negatif tuh kata-kata apa saudara? Kadang-kadang kata-kata untuk menghukum diri, menghakimi diri sendiri, ya kan? Atau mungkin juga kata-kata negatif memberikan komentar atas orang lain untuk direndahkan. Enggak lagi nih gini. Saudara, kayak untuk merendahkan. Apa kata-kata komen yang segala macam, ya. Tapi kita mulai dengan diri kita lah. Hindari perkataan negatif seperti aku tidak bisa. Aku nih lemah, aku nih bodoh, aku nih suka gagal, aku nih bukan siapa-siapa. Coba saudara jangan sering-sering ngomong sama diri sendiri dan menghina, menista diri sendiri. Latih saudara, harus melatih perkataan. So setiap hari, jangan kamu lupa memperkatakan firman Tuhan. So setiap hari katakan, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Katakan amin saudara. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudaraku, coba saudara kita mulai dari sebuah perkataan iman yang positif. Lalu kita mulai bangun kesadaran. Kira-kira apa yang Tuhan kehendaki yang pas untuk saya katakan, untuk saya lakukan dalam kehidupan kita. Kita kemarin hari Minggu kita belajar tentang apa? Kepekaan dan ketepatan. Kita bisa punya kepekaan dan ketepatan kalau kita punya hati yang bijaksana. Orang yang punya hati bijaksana adalah orang yang mau apa? Diajar. Makanya ajar kami Tuhan. Menghitung hari-hari kami. Jadi terus belajar. Mau diajar. Ketika saudara dan saya diajar. Rasanya kadang-kadang kalau kita diajar. Seperti kita ada di bawah ya. Makanya orang yang mau belajar adalah harus memiliki syarat apa? Rendah hati. Kalau dia tinggi hati, dia sombong. Sulit untuk belajar. Karena dia tidak mau diajar.
Akhirnya kurang diajar. Saya nggak bilang kurang ajar, tapi kurang diajar. Jadi enggak tahu, jadi sopan, santun dan lain sebagainya. Mulai dari kata-kata. Katakan amin saudara. Bagaimana saudara bermedia sosial? Apakah saudara sudah gunakan Instagram, Facebook atau media sosial? Saudara perhatikan kata-kata ini, latih. Saudara, kita semua tidak ada yang sempurna. Tapi kita mau mulai kesempurnaan. Tuhan tidak tuntut kita juga jadi sempurna. Tuhan hanya tuntut kita menjadi dewasa. Bertumbuh, katakan amin saudara. Semakin serupa dengan Kristus. Katakan amin saudara. Kalau perkataan kita, saudaraku, tidak pernah gugur. Seperti Samuel, perkataannya tidak gugur. Kenapa? Karena yang dia perkatakan adalah firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin saudara. Katakan, ini yang saya kecoret. Oh ya, firman yang luar biasa. Bukan untuk dipuji, bukan untuk minta dikasihanin kalau ngomong. Yang kayak gitu-gitu enggak. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin saudara. Yang kedua, yang pertama kita harus disiplin. Ini perlu ngomong atau enggak? Saudaraku, kalau harus ngomong berguna atau tidak? Saudara, ya kan? Berguna atau tidak? Perlu atau enggak? Semua. Kadang-kadang ini harus dilatih, saudaraku. Kalau nggak dilatih, nggak bisa. Memang sering gagal. Ya kan, siapapun, kayak saudara berenang lah, lari, apapun dalam olahraga apapun. Saudara, itu perlu yang namanya disiplin. Yang kedua, apa yang harus kita disiplinkan, saudaraku? Saya ingin, kita nggak sempurna semuanya. Tapi kita mau bertumbuh. Ya saudara, di dalam kesempurnaan itu. Katakan amin. Yang kedua, kita harus berdisiplin di dalam apa? Saat teduh. Saat teduh ini penting, jangan dilewatin. Bangun pagi, saudara bisa nyanyi. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Mengucap syukur buat hari yang kau beri. Memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembahkan Allah Maha Tinggi. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Yang kedua, kita harus disiplin dalam hal apa? Saat teduh. Saat teduh ini kaitannya dengan apa? Sebenarnya saat teduh, saya berpikir tuh lebih dari doa. Bukan cuma doa sih. Sebenarnya saat teduh tuh kita diem, mau denger Tuhan. Dengarkan Tuhan. Saudaraku, ya. Makanya dalam Yesaya 50 ayat 4 di sini dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Pesan Tuhan atau amanat agung itu sebenarnya menjadikan semua bangsa apa? Bukan orang Kristen, bukan. Tapi apa? Murid. Katakan amin saudara. Murid yang lihat Yesus naik ke surga dan Tuhan bilang, ya kan, aku akan datang lagi di awan berat. Dengan cara. Jadi yang bisa lihat Tuhan Yesus datang lagi siapa? Murid. Saudara dan saya harus jadi murid. Seorang murid adalah orang yang mau belajar. Dia mau diajar. Saudara, di sini dikatakan lidah seorang murid bisa dilihat dari apanya? Dari lidahnya, dari perkataannya. Karena dia mendisiplinkan perkataannya, maka orang akan melihat bahwa dia ini murid Yesus. Kata-katanya yang keluar, baik dari mulutnya maupun dari tulisannya. Saudara, di media apapun, di WhatsApp segala macam. Ya, nah ini penting saudara. Apa sih lidah seorang murid? Apakah perkataan seorang murid? Selalu memberikan apa? Semangat baru kepada orang yang letih lesu.
Gimana kita bisa punya lidah seorang murid? Perhatikan saudara, kuping. Di sini katakan, setiap pagi Tuhan mempertajam pendengaranku. Saat teduh adalah saat-saat di mana kita izinkan Tuhan pertajam daripada pendengaran kita. Untuk mendengar seperti seorang murid. Makanya saudara, seorang murid pasti seorang yang bijaksana. Dia makin peka. Kalau kita bisa buka, Tuhan kirain apa? Tuhan mau ngomong apa? Tuhan mau buat apa? Tuhan apa? Tuhan apa yang harus diubah, dikoreksi dari cara bicaraku, cara pikirku, cara pakaianku, cara saya pakai uang, cara saya berhubungan dengan satu dan lain, cara saya menangani kesehatan saya, menjaga tubuh saya ini. Cara gimana? Orang akan makin lihat sudah mulai dari kata-kata, setelah itu kalau yang di dalamnya diubah, kata-kata yang luar, terus penampilan juga berubah. Katakan amin saudara, seorang murid, saudara, dia nggak aneh-aneh lah tampilannya, menurut saya. Katakan amin saudara, ya kan segala macam. Nah, jadi pastikan, saya bilang, ini disiplin penting. Kita semua tidak ada yang sempurna, tapi kalau saudara mulai menginvestasikan waktu saudara minimal 10 menit aja setiap pagi, minimal 10 menit. Dengan membaca, merenungkan firman, dengerin Tuhan. Saya percaya saudara akan hidup dengan penuh kemenangan dan sukacita. Katakan amin saudara. Yang ketiga, saya mau kasih tahu saudaraku yang Kristus, ya, disiplin apa yang harus kita buat. Saudara harus berdisiplin dalam hal apa? Berdoa. Memang saat teduh bisa digabung doa, pujian, penyembahan, dan baca firman. Tapi saya mau pisahkan. Karena tujuannya saat teduh tuh harus tahu ya. Bukan cuma yang penting aku udah baca Alkitab, yang penting aku sudah doa, yang penting aku udah. Bukan itu. Saat teduh harus bisa menghasilkan lidah seorang murid. Karena di saat teduh kita izinkan Tuhan mempertajam pendengaran kita untuk mendengar. Saudara, yang mengerti katakan amin. Baru yang ketiga, saudara harus disiplinkan. Ada waktu pribadi, secara pribadi. Untuk apa? Berdoa. Berdoa sama Tuhan. Doa secara pribadi. Doa bareng di menara doa seperti ini. Waktu saudara ikutin menara doa. Waktu nyanyi, muji, nyembah. Investasikan waktu ini. 70 menit ini. Saudara konsentrasi. Gak mau diganggu apapun. Nyanyi ya ikut nyanyi. Doa ikut doa. Saudara ketika dengar firman Tuhan. Saudara mulai catat. Saya yakin saudaraku Kristus. Ya kan? Kita akan terus diubahkan dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, yang ketiga adalah kita perlu berdisiplin dalam berdoa. Ya, firman-Nya adalah 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai 19. Yuk kita baca sama-sama, ya. Di sini dikatakan apa saudara? Tetaplah berdoa. Jadi berdoanya terus-menerus. Saya udah jelasin. Kalau kita tiba-tiba kehilangan sukacita dan damai sejahtera, malah jadi takut, ya kan hilang semua, itu saatnya berdoa. Ya kan, kalau kita ngalami masalah, tiba kena masalah, saat itu juga nggak usah tunggu-tunggu waktu. Itulah, makanya tetaplah tapi ada saat-saat di mana saudara harus mendisiplinkan diri. Jam berapa mau doa? Kalau bisa jamnya sama, tempatnya sama. Jamnya sama, tempatnya sama. Terus kalau bagus lagi, saudara ada buku doa, pokok doa. Kalau saya pakai iPad, ya tulis iPad, ya kan pokok doa gini. Kayak kemarin Tuhan suruh, ya kan saudara Senin, Roh Kudus bilang, kamu doakan semua pokok-pokok doa yang ada di live chat. Ya, yang kedua orang-orang yang masuk lewat WhatsApp atau direct message di IG, itu aja. Sampai saya batasin nggak ke Facebook, saya nggak baca tuh yang messengernya itu, saudaraku. Ya, kamu doakan secara khusus. Doanya gimana Tuhan satu-satu? Saya tanya Roh Kudus, enggak. Kamu doa bahasa roh dan kamu pegang itu. Jadi yang pokok-pokok untuk pribadi kamu catat. Pokok doanya itu apa? Apakah segala macam? Jadi kan pokok doa kan macam-macam. Karena kita mau butuh berkat empat aspek. Saudara punya pokok doa untuk rohani saudara. Jadi hal-hal apa dalam diri kita ini yang rohani atau kebiasaan kita, kebiasaan buruk kita.
Saudara, titik-titik lemah kita itu perlu didoakan, minta kasih karunia. Supaya kita hidup dengan apa? Rileks, tenang. Kalau tiap hari jatuh terus, tiap hari gagal, hidup tuh gak tenang, saudara. Hidup bisa tenang kalau kita hidup dalam kemenangan. Hidup akan tenang kalau kita hidup dalam kemenangan. Kita bisa hidup dalam kemenangan kalau kita doakan titik lemah kita. Yang mengerti katakan sama saudara, itu penting. Saudara doakan juga, pokok doanya apa? Tentang apa? Yang jasmani, kesehatan didoakan. Sekarang nih corona, masih corona saudaraku. Jangan sampai saudara nggak ada doa pribadi. Minta Tuhan lindungi saudara dari virus corona. Dengan doa, saudara bisa. Kita nggak bisa hindari orang yang ada di depan kita, orang yang ngobrol sama kita. Mungkin saja dia seorang yang terinfeksi corona. Tapi saya selalu doa gini, Tuhan, saya tidak tahu siapa yang kena corona. Tetapi yang saya minta adalah setiap orang yang sakit corona, yang saya tidak tahu dia kena sakit, dia tetap kelayapan kemana-mana. Biarlah orang itu disembuhkan karena kehadiran saya. Bukan saya yang tertular, tapi orang itu disembuhkan. Saya minta Tuhan perlindunganmu supaya saya tidak kena. Saudara, itu yang saya minta. Karena saya ingin kalau bisa ya kan melayani Tuhan di menara doa online setiap hari. Saya mau siapin firman. Kalau saya sakit, mungkin saya sudah gak bisa lagi, gak efektif. Saya hanya minta Tuhan ini. Karena ada penugasan, pasti Tuhan akan cukupi segala kebutuhan saya. Kebutuhan saya yang pertama adalah saya minta Tuhan pewahyuan firman. Pewahyuan, pengajaran firman. Ajarin saya. Yang kedua, tubuh yang sehat. Pokok doa saya. Yang ketiga, saya punya hubungan yang baik lah. Minimal sama istri saya. Ya kan, sama orang di rumah. Orang-orang sekitar saya di gereja. Sama orang saya punya hubungan yang baik. Saya tidak mau ngomong yang jelek. Saya nggak mau. Tuhan mampukan saya untuk hal itu. Supaya saya bisa mahir membangun hubungan yang baik. Dengan kata-kata yang menguatkan kebaikan. Yang keempat, pokok doa saya adalah Tuhan. Ya kan, yaitu tentang keuangan. Saya doakan keuangan saya. Saya doakan Tuhan cukupi kebutuhan keluarga saya. Kami butuh uang untuk ini. Saya sebutin saudaraku. Saya juga ngomong kami butuh di gereja. Ada butuh keuangan untuk ini. Saya sebutin itu saudara. Itu harus ada pokok doa. Harus disiplin. Kalau saudara bingung, saya mau doa apa Pak? 4 aspek ini didoakan aja. Rohani, jasmani, hubungan, dan juga apa? Keuangan. Seringkali kita sering bertengkar terus sama pasangan kita. Karena kita gak pernah doakan hubungan ini. Kalau doakan hubungan, ada kita harus doakan pasangan kita. Kita doakan istri kita tiap hari. Kita doakan. Semakin kita doakan, saya percaya akan tumbuh yang namanya kasih. Karena doa menyatukan kita. Kepada siapa kita berdoa, untuk siapa kita berdoa, bersama siapa kita berdoa. Doa menyatukan. Saudara, menyatukan dalam apa? Lewat tali kasih. Yang mengerti kata amin saudara. Jadi doa itu bisa menumbuhkan kasih. Perbuatan baik bisa menumbuhkan kasih. Nah doa, nih Rasul Paulus bilang ini, tetaplah berdoa. Doa itu harus disertai dengan apa? Ucapan syukur. Ya kan? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Ayat 19 apa? Janganlah padamkan roh. Kenapa harus berdisiplin dalam doa? Supaya rohnya tidak padam. Ada gak orang yang berdoa tapi rohnya padam? Ada. Dia berdoa tapi dia gak tahu bagaimana berdoa. Doa harus selesaikan. Dalam doa saudara saya harus minta kasih karunia Allah. Untuk minta apa saudara? Pengampunan, belas kasihan, pengudusan, penyucian, dibenarkan. Supaya ada sukacita dan damai sejahtera. Katakan saudara, rohnya tidak padam. Apalagi saudara yang harus kita disiplinkan. Pertama adalah apa? Cara kita bicara. Disiplinkan. Katakan namanya saudara, kapan buka mulut, kapan tutup mulut. Yang kedua, kalau kita buka mulut, orang tahu ini seorang murid. Jadi kita harus disiplin saat teduh. Yang ketiga adalah kita harus seorang pendoa. Orang yang berdoa biasa rohnya itu menyala-nyala. Penuh dengan ucapan syukur. Karena 3 aspek ini gak bisa dilepaskan. Orang yang suka berdoa pasti tahu berterima kasih, bersyukur. Orang tahu bersyukur pasti rohnya, semangatnya itu tidak pernah padam.
Yang keempat saudara, kita harus berdisiplin di dalam hubungan sosial. Disiplinkan. Kita harus pilih orang, istilahnya zaman sekarang apa? Hubungan toksit apa ya? Saya nggak ngikutin tuh. Oh, toxic relationship. Waduh. Hubungan yang penuh racun maut. Ya kan, yang selalu meracuni, yang selalu mengotori. Ya, saudara. Nah, kita harus disiplin. Siapa yang boleh masuk, ya kan, di dalam lingkaran kita. Bukan berarti semua dimusuhin, enggak. Saudara harus tahu, kenalan. Saudara harus punya kenalan. Seluruh dunia itu bisa kenal dan saudara bisa kenal. Yang kedua, semua orang harus jadi teman kita, bukan jadi musuh kita. Teman. Yang ketiga, ya kan, baru tidak semua orang, ya kan, itu bisa jadi sahabat. Sahabat adalah tempat di mana kita bisa duduk bareng, makan bareng, jalan bareng, lalu kita bisa ngomong sampai keluar yang di dalam ini. Jadi oleh karena itu Amsal 13 ayat 20 katakan apa? Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi apa? Menjadi bijak. Kita kadang-kadang sekarang ini bergaulnya enggak. Dulu kita berpikir gaulnya tuh kalau kita hadir ya, ketemu. Itu pergaulan yang ketemu. Sekarang tuh pergaulan tuh lewat apa? Video apa yang sering saudara tonton? Omongan siapa yang sering saudara dengarkan? Bacaan apa yang sering saudara baca? Itulah pergaulan saudara. Saya bisa ngerti gak sih? Sekarang kan kita banyak rebahan dan pegang handphone. Itu jadi kira-kira bacaan apa? Tulisan siapa? Omongan siapa di video? Tayangan siapa yang kita liatin terus? Maka kita akan serupa dengan dia. Saudara bisa ngerti? Karena kita udah gak bisa lagi ketemu nanti kena corona lagi katanya. Gak bisa lagi ngumpul, dulu kan ngumpul gitu-gitu. Sekarang nih lewat itu saudara. Tetapi orang yang berteman dengan orang bebal, yang kalau kita liatin tuh berita yang negatif terus. Video-video orang marah-marah, maki-maki segala macam. Ya kan? Yang jelek-jelekin agama orang, segala macam. Oh itu terus yang kita tontonin. Kita tuh kan jadi serupa dengan dia. Kita kan jadi mirip dengan dia. Makanya janganlah kamu sesat. 1 Korintus 15 ayat 33. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Katakan amin. Bahkan ada tontonan dulu pada waktu itu ada satu tayangan TV saudara. Itu tayangannya tuh berdebatnya dari sisi negatif terus saudaraku. Orang-orang nonton kayak gitu tiap Selasa itu. Wah kan kita doa pengurapan. Nah itulah dia tempatnya tuh saudaraku. Ya kan wah itu kan akhirnya orang jadi sinis. Kalau saudara sering dengar perdebatan yang negatif ya. Yang jelek-jelek orang jelek gitu. Saudara kan jadi orang yang sinis. Bahaya loh saudara sinis. Sinis ini adalah musuh dari iman. Orang sinis selalu negatif. Merendahkan. Itu saudara, roh sinis itu tuh roh jahat sebenarnya. Saudara, dari 10 yang baik, ada 1 yang jelek. Roh sinis, orang sinis akan lihat dan besarkan yang jelek ini 1. Ini harus dihindari saudaraku. Ini bicara tentang pergaulan. Disiplinkan apa yang kita akan lihat, apa yang kita dengar. Atau kita mau bersama dengan itu. Sekarang kebersamaan tuh kehadiran, enggak mesti harus tatap muka sih. Ketemu gitu loh saudara. Itu bisa lewat banyak cara. Nah jadi ini yang harus kita disiplinkan. Siapa yang, kita harus ada filter. Kalau kita ngambil keputusan untuk disiplin nih, kita akan bisa gagal. Yang kelima, ini bicara tentang kita harus disiplin soal. Nah ini kembali. Soal apa saudara? Musik-musik dan lagu yang yang suka saudara dengarkan. Ya kan? Ada lagu-lagu yang sedih. Lagu-lagu yang melo gitu saudara ya. Terus ngomong kata-katanya penuh dengan keputusasaan. Kesiala, kenaas bener, apes bener gitu segala macam. Kalau itu sering saudara dengarkan dan nyanyikan. Itu bahaya saudaraku. Itu akan membentuk satu pribadi. Dan akan jadi saudaraku. Seorang artis senior yang dulu. Saudaraku. Dia berkata saya tidak lagi mau nyanyikan lagu-lagu yang
yang pernah hit, yang saya pernah nyanyikan. Karena semua lagu-lagu itu bicara kesedihan, kesusahan, keapesan, kesialan, kenaasan. Semuanya dia bilang, dari apa yang saya nyanyikan itu yang terjadi. Ya seperti saudara kita nyanyikan, ada kuasa dalam darahnya. Kita bisa mengalami kuasa darah Yesus. Ya kan? Sehingga mujizat itu terjadi. Katakan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Kita nyanyikan lagu ini, maka akhirnya apa? Mujizat itu terjadi. Tapi kalau kita nyanyikan lagu-lagu yang negatif, saudaraku, lagu-lagu kekerasan, lagu-lagu segala macam, itu yang akan membentuk daripada karakter kita nantinya. Makanya kita harus disiplinkan mana yang perlu kita dengarkan, mana yang perlu kita tonton ini. Ini harus ada saudaraku Kristus. Makanya saudara, untuk anak muda, saudara perhatikan musik-musik roka. Ya saudaraku, tayangan-tayangan pornografika. Makanya dalam Mazmur 119 ayat 9 katakan apa? Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan apa? Bersih. Dengan menjaganya sesuai dengan apa? Firman Tuhan. Ya kan? Kita nggak bisa menolak godaan saudara. Ya kan? Tetapi kita bisa menghindari godaan. Saudara bisa ngerti ya? Hindari godaan saudaraku. Yang ini yang paling penting ya kan saudaraku. Makanya ada doa Bapa kami. Ya kan apa? Jauhkanlah apa? Jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Katakan amin saudaraku. Kita sudah pernah ngalamin. Semuanya ngalamin. Nggak bisa tolak godaan. Kadang-kadang tuh cara kerjanya iblis tuh halus banget. Ya kan perangkap-perangkap tuh sering lah kita kena. Ya kan bukannya saudara saya juga bisa kena. Halus, datang ngomong. Tek. Akhirnya apa saudara? Kita pikir nggak ada masalah. Wah tiba-tiba kita sudah. Ini penting. Yang keenam terakhir saudaraku. Ya kita harus berdisiplinkan diri untuk mengikuti ibadah raya. Ya. Ibrani 10 ayat 25 katakan apa? Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling apa? Menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya kan? Di sini pentingnya bahwa kita harus memiliki kesukaan berada di rumah Tuhan atau hadirat Tuhan. Saya ingin, maka ini perlu didoakan loh. Disiplin, pokoknya minggu harus ke gereja. Disiplinkan, aku akan ikut menara doa setiap hari. Disiplinkan saudara, disiplin untuk ibadah. Ibadah ini penting. Ya kan? Jangan diberikan. Kalau saudara mau hidupnya tenang, ya kan? Kalau kita bisa tenang, maka kita akan bisa menang. Katakan amin saudaraku. Kalau kita selalu, ya, makanya ini penting, ya kan? Kita akan bisa memiliki kekuatan hati yang bijaksana, ya kan? Kalau kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah raya. Terus belajar untuk menghormati pendeta saudara, gembala saudara, para pemimpin. Belajar hormati dengan cara mendoakan, memberkati, ya kan saudara. Terus saudara doakan. Saya percaya ini akan membantu saudara. Nah besok kita akan bahas saudara tentang apa? Ya kan? R-E-L. Nah kan ada 5 ya. Pertama realize, kita udah belajar tidak ada orang yang sempurna. Karena tidak ada orang yang sempurna, termasuk kita tidak sempurna. Tuhan tidak tuntut kita sempurna kok. Tuhan mau tuntut kita untuk terus bertumbuh dewasa. Caranya untuk dewasa, kita harus disiplin. Ya, mendisiplinkan diri dalam hal rohani. Katakan amin saudaraku. Nah ini, satu yang saudara harus pikirkan. Janganlah kita menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kasih karunia. Kalau saudara tidak jauh dari kasih karunia, di dalam pikiran dan perasaan maksudnya saudara. Saudara tahu bahwa hidup saya ini adalah karena apa? Anugerah. Karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Kebaikan Tuhan artinya apa sih? Kebaikan Tuhan. Tuhan tuh baik. Dia tidak beri
apa yang pantas kita terima. Yaitu apa? Penghukuman. Saudara, tapi justru dia beri apa yang tidak layak untuk kita terima. Yaitu apa? Keselamatan, mukjizat, kekuatan, ketenangan, berkat-berkat yang kita butuhkan. Itulah kemurahan. Kebaikan bicara tentang dia tidak beri apa yang pantas kita terima. Kemurahan itu bicara tentang karena kemurahan Tuhan lah. Ya saudaraku, karena kemurahan Tuhan, saudara semuanya diberkati oleh Tuhan. Kita semuanya diangkat Tuhan. Hari ini saudaraku, kita belajar tentang realize, sadari, tidak nobody's perfect. Besok kita akan belajar tentang apa? Enjoy God's unconditional love. Kita akan menikmati. Kalau saudara saya mau tenang, nikmati. Saudara, kasih Tuhan yang tanpa syarat itu. Lalu besok juga kita akan bahas tentang L-nya apa? Let God handle things. Yang keempat, nanti saya pikir keempat tuh hari Kamis ya. Ya kan? Act in faith, not fear. Ya kita harus bertindak dengan iman, bukan dengan tanda. Saya akan bahas lebih dalam. Terus exchange your perfectionism for God peace. Jadi ganti dah, jangan jadi orang perfect. Saya tuh kalau dengar orang bangga, aku nih orangnya perfeksionis loh Pak Sabta, dengan bangga. Kalau bilang saya perfeksionis, apa benar kamu sempurna? Dalam hal apa? Tidak, setiap kita penuh kelemahan dan bisa salah. Tidak ada yang perfect. Katakan saudara, kalau orang perfeksionis, saudara, hidupnya tidak akan penuh kekecewaan. Dia akan ukur orang harus sempurna, padahal dia sendiri gak sempurna. Makanya harus ganti deh. Yang namanya sikap perfeksionis, ganti dengan apa? Damai sejahtera. Amin, nanti kita akan bahas. Saudara, saya percaya saudara sudah diberkati inilah dengan doa pesan ini. Disiplinkan diri. Saudara, disiplinkan diri. Saudaraku, dalam hal rohani. Ya kan, dalam hal rohani disiplinkan. Saya percaya kalau kita bisa mendisiplinkan dalam hal rohani, kita akan bisa mendisiplinkan dalam hal yang jasmani, dalam hubungan, dalam keuangan kita. Tutup mata ibu bapak, kita akan berdoa. Bapak terima kasih. Kami mau Tuhan tenang, relax di dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Kami tidak mau menjauhkan diri Tuhan dari kasih karunia-Mu ya. Karena kami butuh kasih karunia-Mu Tuhan. Kami butuh kasih karunia-Mu. Kasih karunia-Mu ini Tuhan. Oleh kasih karunia kami diselamatkan oleh iman. Oleh kasih karunia-Mu juga kami bisa melihat yang sakit semuanya disembuhkan. Oleh kasih karunia-Mu Tuhan, kami melihat mukjizat keuangan terjadi. Rumah tangga dipulihkan ya Tuhan. Masa depan anak-anak kami Tuhan diberkati oleh Tuhan. Semua karena kasih karunia-Mu ya Bapak. Karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Kami tidak mau jauh dari kasih karunia. Supaya tidak tumbuh akar pahit. Yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Berkat-Mu turun untuk setiap anak-anak-Mu. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Tuhan memberkati kami Tuhan perjamuan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita makan perjamuan kudus ya saudara. Tenang lagi nih hatiku. Tuhan memimpin langkahku. Di setiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tangan hatiku berserah penuh tangan
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Hadirat. Terima kasih untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati mana kita ke surga dan menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persuan yang manis dari Roh Kudus menyertai saudara semua mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya. Setiap anak berharga di mata Tuhan dengan talenta dan kecerdasannya masing-masing. Sekolah Bethesda menciptakan lingkungan pendidikan yang menyenangkan untuk mengembangkan kecerdasan majemuk setiap anak dengan pendidikan berdasarkan Kristus dan Alkitab. Kegiatan belajar melalui bermain berfokus pada anak, bukan pada target kurikulum. Fasilitas dan prasarana yang mendukung. Menerima pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Pendaftaran dapat menghubungi Mary 0897 8617 009, Caroline 0813 6638 3377.